Nah, ini untuk peranan manajemen bawah. Nah, kemudian menginjak ke manajemen pemasarannya. Kuliah kita apa definisi manajemen pemasaran? Ada yang mau jawab? Nah, ini dia. Manajemen pemasaran merupakan seni dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar tersebut. Nah, ada 5 falsafah dalam manajemen pemasaran. Yang pertama adalah konsep produksi. Kemudian yang kedua ini konsep produk. Nanti tolong dicatat, yang kedua ini konsep produk ya. Nanti saya ganti dulu di slide-nya sebelum saya upload. Ini salah tulis. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Yang keempat nanti ada konsep pemasaran. Yang kelima ada konsep pemasaran kemasyarakatan. Kita bahas yang pertama dulu untuk konsep produksi. Di sini konsumen itu akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan. Kemampuan yang dimaksud di sini itu adalah kemampuan dia dalam membelanjakan uangnya untuk mendapatkan produk, barang dan jasa yang dia inginkan. Jadi dalam melakukan produksi itu kita kan nanti juga punya biaya produksi. Nah, itu harus disesuaikan dengan kemampuan konsumen kita dalam membeli barang atau jasa tersebut. Nah, ini untuk mengefisienkan biaya produksi itu tadi, kita harus melakukan produksi secara efektif dan efisien, kemudian distribusinya juga. Jadi nanti kita bisa menekan biaya produksi. Nah, kalau biaya produksinya semakin efektif dan efisien, kan otomatis harganya lebih murah. Kemudian kalau barangnya lebih murah, itu kembali lagi akan lebih disukai oleh konsumen, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konsep produk. Di sini konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya-upaya penjualan dan promosi yang gencar. Kalau misalnya saya punya produk ya, saya menciptakan suatu produk, katakanlah saya bikin kue, tapi kalau misalnya saya tidak menawarkan kue saya ini ke orang-orang, saya tidak melakukan promosi, kan mereka nggak ngerti kalau saya punya kue. Misalnya saya taruh kue aja di rumah, mereka juga nggak ngerti ini kue untuk dijual apa memang untuk pajangan, mungkin seperti itu. Jadi kan kita harus melakukan promosi, kita juga harus melakukan upaya penjualan, seperti itu ya. Nah, ini konsep yang keempat adalah konsep pemasaran. Dalam konsep pemasaran ini, pencapaian tujuan-tujuan organisasional tergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Di sini ada kata pesaing. Ini yang harus kita perhatikan dalam menyusun strategi pemasaran. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep pemasaran kemasyarakatan. Sebuah organisasi atau perusahaan sebaiknya menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat dari pasar sasaran dan mengirimkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien daripada pesaing sedemikian rupa sehingga mampu memelihara atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Seperti itu. Nah, ada konsep pemasaran juga konsep penjualan. Ini yang sering sering disalah kaprahkan zaman sekarang ya, adalah pemasaran dan penjualan. Bedanya adalah di sini bisa kita lihat. Untuk bagian yang pertama ini adalah selling konsep atau konsep penjualan, dan bagian yang kedua adalah marketing konsep. Untuk yang selling konsep ini dia mulai dari dalam keluar. Bisa dilihat
yang selling concept atau penjualan dimulai dari factory atau bisa kita sebut dengan pabrik atau produsen. Dia akan melakukan proses produksi, menghasilkan produk, kemudian dia akan menjualnya dan mempromosikannya. Jadi dia tidak melakukan riset pemasaran, dia tidak menanyakan kepada konsumen butuhnya apa, dia maunya apa. Jadi dia langsung aja produksi, dia menghasilkan produk. Nah, setelah produk itu jadi, dia baru melakukan penjualan dan promosi, seperti itu. Nah, target akhirnya adalah profit. Profit ini akan tergantung pada volume penjualan. Jadi memang istilahnya di otaknya si pabrik ini, pokoknya aku harus bisa menjual banyak untuk bisa mendapatkan profit atau laba yang tinggi, seperti itu. Nah, berbeda dengan konsep pemasaran yang dimulai dari luar ke dalam. Kalau yang penjualan tadi dari dalam ke luar, yang pemasaran dari luar ke dalam ya. Jadi dia mulai dari target market. Sebelum memproduksi barang atau jasa, dia akan melakukan sebuah riset dulu ke konsumen. Apa sih yang konsumen butuhkan, apa yang konsumen inginkan, mereka maunya seperti apa. Nah, kemudian untuk proses pemproduksian hingga proses pendistribusiannya, dia menggunakan pemasaran terintegrasi atau kita sebut sebagai integrated marketing. Ini nanti bisa kita bahas lebih lanjut di belakang setelah ini ya. Nah, kemudian profitnya itu bukan berdasarkan volume penjualan seperti yang penjualan tadi. Jadi lebih ke customer satisfaction, yaitu kepuasan konsumen. Jadi pola pikirnya seperti ini. Kalau misalnya kita bisa memenuhi apa keinginan dan kebutuhan konsumen, dan konsumen merasa puas dengan barang atau jasa yang kita tawarkan, otomatis dia akan kembali ke kita, dia akan kembali untuk membeli produk-produk kita, seperti itu. Nah, kalau dia kembali, otomatis kita jadi punya pelanggan. Selain itu, kalau yang namanya konsumen sudah sudah senang dengan suatu barang, otomatis dia kan juga akan cerita ke teman-temannya, aku habis pakai barang ini, enak gini, seperti itu. Nah, nanti temannya juga jadi ikut tertarik untuk membeli. Nah, iya benar Mbak Rita, pelanggan akan mengabarkan ke lingkungan, seperti itu. Jadi nanti kan pelanggan kita bisa bertambah, profitnya didapatkan dari situ kalau yang pemasaran. Nah, ini masih seputar fungsi manajemen pemasaran yang di tingkat manajemen yang tadi saya gambar di piramid. Nah, ini diambil dari Kotler. Oh ya, tadi saya lupa mengabarkan kalau materi kita saya ngambilnya dari modul yang dapat dari UT, yang satunya lagi dari Kotler. Nanti untuk buku Kotlernya, kalau misalnya teman-teman mau, nanti bisa saya upload di Facebook. Cuman saya adanya cuman yang versi bahasa Inggris, yang versi bahasa Indonesia adanya yang versi cetaknya kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, sambil belajar bahasa Inggris saya juga belajar ini ya. Ini untuk planningnya, mengembangkan rencana strategi, mengembangkan rencana pemasaran, dan kemudian mengimplementasikannya dengan cara menjalankan rencana-rencana dari planning ini tadi. Kemudian yang ketiga, langsung setelah mengimplementasikan adalah mengendalikan ini mengukur hasil, mengevaluasi, dan mengambil tindakan perbaikan. Nah, proses ini dalam pemasaran dilakukan secara berkesinambungan, seperti itu. Nah, yang melakukan pemasaran itu kan ada manajer juga. Apa sih tugasnya dia? Ya, ini memilih dan melaksanakan kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.
detailnya seperti ini. Yang pertama mempersiapkan itu planning, kemudian melaksanakan, kemudian yang ketiga adalah mengadakan evaluasi. Jadi ini masih penjelasan dari bagan yang di atasnya tadi ya. Nah, selain konsep pemasaran yang di atas, kita juga kenal dengan konsep pemasaran holistik. Nah, konsep pemasaran holistik ini ada 4. Oke, kita bahas dulu yang 2. Yang pertama adalah relationship marketing. Merupakan suatu praktek membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak kunci, meliputi pelanggan, pemasok, dan penyalur guna mempertahankan preferensi dan bisnis dalam jangka panjang. Yang kedua adalah integrated marketing. Nah, atau kita kenal dengan pemasaran terpadu. Nah, pemasaran terpadu ini merupakan bauran pemasaran dan fungsi-fungsi lain seperti misalnya produksi, keuangan, kemudian sumber daya manusia. Nah, kesemuanya ini harus terkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan yang sama dengan fungsi pemasaran, yaitu adalah kepuasan pelanggan. Konsep yang selanjutnya untuk pemasaran holistik adalah internal marketing. Ini merupakan pemasaran internal, yaitu proses yang terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi di mana proses fungsional sejajar, memotivasi dan memberdayakan karyawan di semua tingkat manajemen untuk memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Jadi dalam suatu perusahaan, baik itu dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah hingga karyawannya, harus bekerja sama secara baik dalam proses produksi hingga proses penyampaian barang ke konsumen. Yang selanjutnya adalah tentang social responsibility, atau lebih kita kenal dengan tanggung jawab sosial. Biasanya kalau di perusahaan kan ada CSR seperti itu kan. Nah, CSR itu bagian dari social responsibility, yang merupakan etika ideologi atau teori yang menyebutkan bahwa entitas, baik itu organisasi ataupun individu, memiliki kewajiban untuk bertindak untuk menguntungkan masyarakat pada umumnya. Nah, masyarakat di sini kan tidak cuma manusia, tapi juga lingkungan, karena lingkungan nanti timbal baliknya juga akan kembali ke manusia, seperti itu. Nah, menginjak ke tanggung jawab perusahaan, ini masih berkaitan dengan konsep pemasaran holistik yang barusan. Tujuan perusahaan kan otomatis dia ingin mendapatkan laba. Tanpa laba, perusahaan itu tidak akan bisa menjaga keberlangsungan hidupnya, karena dari laba itu bisa dibilang perusahaan itu hidup, seperti itu kan. Nah, tanggung jawab perusahaan di sini ada 4. Yang pertama adalah laba, yang kedua kesejahteraan karyawan, lingkungan fisik, kondisi masyarakat di sekitar perusahaan. Nah, keempat ini harus seimbang. Yang laba ini kan otomatis tujuan utama perusahaan, tapi dalam mendapatkan laba, perusahaan juga harus memperhatikan ketiga hal ini. Kesejahteraan karyawan. Kenapa? Karena kalau misalnya karyawan kita tidak sejahtera, otomatis mereka kan ingin pergi ke perusahaan lain untuk mencari tingkat kesejahteraan yang lebih baik, seperti itu. Kalau misalnya karyawan bisa kita hidupi dengan baik di perusahaan, kita bisa menampung aspirasi mereka seperti apa, mereka kan juga akan memberikan sumbangsih yang lebih ke perusahaan. Jadinya kerja mereka juga akan maksimal. Produk, barang ataupun jasa yang perusahaan produksi otomatis juga bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian tanggung jawab yang ketiga adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini seperti contohnya misalnya perusahaan misalnya perusahaan makanan. Nah, perusahaan makanan itu kan pasti menghasilkan efek samping berupa limbah. Limbah itu kan merugikan lingkungan.